Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Kita sudah pernah belajar tentang ini ya di tema 4. Kita akan mengulanginya lagi di tema 5 ini. Masih ingat dengan anggota negara-negara ASEAN pada tema 4 yang telah lalu? Jika lupa, bukalah buku tema 4 kembali, bacalah negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Mari kita sebutkan bersama-sama. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Ada 10 anggota negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik dan terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Sama ya letak geografisnya dengan negara Indonesia. Nah, negara-negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik unik. Apa sajakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Jadi, negara Kamboja bentuknya hampir seperti lingkaran sehingga disebut compact. Yang kedua, fragmented atau kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah Indonesia. Yang ketiga, elongated atau memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam. Bentuknya seperti huruf S yang panjang. Yang terakhir, atau karakteristik unik yang terakhir adalah protruded atau kompleks, yaitu bentuknya beragam. Bentuk lebih kompleks dan beragam biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya ada 2, yaitu Thailand dan Myanmar. Baiklah, kita akan mengidentifikasi satu persatu karakteristik negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di jalur garis khatulistiwa. Ada satu kota di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa, yaitu kota Pontianak. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita sudah pernah mempelajari ini di kelas 5 ya. Wilayah Indonesia sebagian besar berada di wilayah selatan garis khatulistiwa. Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia. Dari arah barat dilalui jalur pegunungan Mediterania. Pada gambar yang ada di layar itu adalah gambar komodo. Hewan komodo adalah hewan asli dari Pulau Komodo yang merupakan Pulau Komodo itu terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, kita berbicara tentang alam Indonesia yang indah. Dari arah timur, Indonesia dilalui jalur pegunungan Sirkum-Pasifik. Kedua jalur pegunungan itu, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania tadi, bertemu di wilayah Maluku Utara. Akibatnya di Indonesia banyak pegunungan dan gunung berapi. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian, yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya unggul pada bidang pertanian, kelautan dan perikanannya pun sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan mayoritas wilayah 70% pertanian menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan-ikan dan hewan air lainnya. Lalu, dari sektor pertambangan pun Indonesia tidak mau kalah. Minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga masih menjadi sumber daya alam dan sumber mata pencaharian bagi kebanyakan orang di Indonesia. Kaya sekali ya Indonesia kita. Yuk kita berlanjut ke negara ASEAN yang kedua, yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun sama kita.
Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografisnya yang hampir sama dan sumber daya alamnya pun hampir serupa dengan negara kita. Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Inggris pada tahun 1957. Wilayah negara Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat yang terletak di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur yang terletak di Kalimantan bagian utara. Inilah bagian yang berbatasan langsung dengan negara kita, yaitu tepatnya berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan. Nah, potensi Malaysia ada di bidang pertanian dan pertambangan. Dari bidang pertanian, yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu, dari bidang pertambangan, Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Pada gambar yang tampak di layar, itu adalah kegiatan pertambangan bauksit di Kuantan, Malaysia. Apa sih bauksit itu? Bauksit adalah biji aluminium. Pertambangan yang paling besar ada di kota Kuantan. Yuk kita berlanjut ke negara yang ketiga, yaitu Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam yaitu pada sektor pertambangan yang memiliki minyak bumi dan gas alam. Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya. Hingga dibangun monumen Billion Barrel di pantai Seria untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi negara ini. Seperti apa ya monumennya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, pada gambar yang tampak itu adalah Billion Barrel Monument, bukti banyaknya minyak bumi di Brunei. Ibu ulangi ya. Jadi, monumen Billion Barrel di pantai Seria dibangun untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi negara ini. Wow, banyak sekali. Tetapi tidak hanya sektor pertambangan saja yang menghasilkan. Dari sektor pertanian pun, Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Kita lanjut ke keempat, yaitu Singapura. Singapura berasal dari kata Sanskerta yaitu singa dan pura. Pura berarti kota. Singapura berarti kota singa. Dalam bahasa Inggris, Singapura dikenal dengan istilah Lion City. Pada zaman dahulu, kota singa ini dikenal dengan nama Kota Tumasik. Kota ini juga merupakan wilayah bagian dari negara Sriwijaya yang terletak di Palembang. Wah, Singapura merupakan negara yang paling maju di antara negara-negara yang kecil di dunia. Negara Singapura yang terletak di ujung paling selatan dari semenanjung Malaka ini dibangun oleh Sir Stamford Raffles. Nah, pada gambar tampak itulah betapa sibuknya pelabuhan internasional Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN. Wah, kecil-kecil cabai rawit nih. Paling kecil tapi paling maju. Dengan luas negara sekitar 720 km persegi atau kira-kira seluas kota Jakarta, menjadikan Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lainnya. Wah, kecil sekali, hanya seluas Jakarta ya. Namun, dengan kondisi geografis negara yang strategis, yaitu di selatan semenanjung Malaka, menjadikan negara ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Maka pelabuhannya menjadi sangat ramai. Itulah mengapa Singapura menjadi sangat maju karena letaknya sangat strategis. Kita akan beralih ke negara kelima, yaitu Kamboja. Nah, kalian sudah lihat gambar, itu adalah gambar Angkor Wat yang merupakan peninggalan bersejarah dan menjadi ikon negara Kamboja. Nah, ini juga terletak pada bendera negaranya. Bendera negara Kamboja merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya, yaitu bentuk bangunan Angkor. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak,
yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata yaitu berupa safir dan rubi. Safir dan rubi seperti apa ya? Itu adalah jenis batu permata yang sangat indah dan mahal harganya. Nah, kita akan menuju ke negara ke-6, yaitu Laos. Nah, gambar yang terlihat adalah danau di Luang Prabang sebagai sumber pasokan listrik di Laos. Jadi listrik di Laos itu sangat melimpah, sehingga Laos dapat memberikan listrik gratis kepada warganya. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Jadi negara ini tidak memiliki laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Walau negara ini tidak memiliki laut, tetapi memiliki sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis. Pasokan listrik yang amat sangat besar ini berasal dari pandaman danau di Luang Prabang. Itu seperti gambar yang ada di layar. Tidak hanya memiliki listrik yang banyak, negara Laos juga menghasilkan kayu jati dan cendana. Sebagaimana kita tahu, kayu jati sangat mahal untuk membuat perabotan rumah seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Sedangkan kayu cendana adalah kayu yang berbau wangi. Kalau di Bali itu digunakan untuk upacara ngaben atau pembakaran mayat. Harganya juga sangat mahal. Nah, kita akan menuju negara yang ke-7, yaitu Myanmar. Myanmar terkenal akan batu gioknya. Pada gambar yang ada di layar itu adalah penambangan batu giok yang menjadi primadona dari Myanmar. Biasanya digunakan untuk cincin atau bandul kalung. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian Myanmar juga banyak, antara lain beras, kacang-kacangan, dan karet. Yuk kita menuju negara yang ke-8, Filipina. Wah, pohon apa itu ya? Seperti pohon pisang. Betul sekali, ini adalah pisang abaka. Serat abaka sebagai bahan baku pakaian banyak diproduksi di negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Kalau di Indonesia ada 5 pulau besar. Kalau di Filipina ada 2, yaitu Mindanao dan Luzon. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif, sama seperti di Indonesia ya. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik. Sama juga dengan Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaka atau biasa disebut serat Manila. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan juga, meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Kita menuju ke negara ke-9, yaitu Thailand. Di Thailand ada pantai yang sangat indah, seperti di negara kita banyak pantai yang sangat indah. Salah satu pantai indah di Thailand adalah Pantai Phuket, yang menjadi daya tarik wisata di Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Apa sih penyebabnya? Kok negara lain dijajah, negara Thailand tidak? Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana negara Thailand ini tidak dijajah. Kita akan berbicara faktor internal dulu. Internal itu artinya faktor dari dalam, dari negara Thailandnya sendiri. Yang pertama, Raja Thailand pada masa itu sifatnya terbuka terhadap dunia luar. Yang kedua, sudah adanya orang-orang yang berpendidikan di Thailand pada masa itu, terutama keluarga kerajaan. Anak-anak raja, keluarga raja dikirimkan ke luar negeri,
yaitu ke Eropa, untuk menuntut ilmu, bahkan mendatangkan guru dari Eropa ke kerajaan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Itulah faktor internal mengapa negara Thailand tidak dijajah. Yang pertama, rajanya bersifat terbuka. Yang kedua, penduduknya banyak yang sudah berpendidikan, bahkan sudah belajar sampai ke luar negeri atau mendatangkan guru dari luar negeri. Berikutnya, ada faktor eksternal mengapa negara Thailand tidak dijajah, yaitu negara Thailand pada masa itu menjadi buffer state atau perbatasan wilayah para kolonialis Eropa antara Inggris di utara dan selatan, Perancis di Indonesia, dan Belanda di Hindia Belanda. Jadi, negara Thailand waktu itu menjadi perbatasan sehingga tidak ada yang menjajah. Perbatasan siapa? Perbatasan para penjajah Eropa, yaitu ada Inggris di sebelah utara dan selatan, ada Perancis di Indonesia, dan ada Belanda di Hindia Belanda. Itulah dua faktor mengapa Thailand tidak dijajah waktu itu. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Namun, tahukah kamu, selain punya pantai yang indah, Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya. Negara Thailand mampu menghasilkan pertanian berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya pertambangan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Wah, kaya sekali ya, seperti Indonesia kita. Nah, sekarang negara yang terakhir atau ke-10 yaitu Vietnam. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Selain bentuk negaranya yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon yaitu Teluk Ha Long. Teluk Ha Long ini merupakan 7 dari keajaiban dunia menurut versi New Seven Wonders Foundation. Seperti pada gambar, memang sangat indah ya, makanya menjadi keajaiban dunia Teluk Ha Long ini. Di bidang pertanian, Vietnam punya sumber daya yang berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Hampir sama dengan negara-negara tetangga, di bidang pertambangan, Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Nah, itulah 10 negara-negara di ASEAN dengan karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, tugasmu adalah menjawab 10 soal berikut ini. Tulis di buku tugasmu, kirimkan jawabannya melalui Google Classroom atau WA. 1. Sebutkan karakteristik negara-negara ASEAN. Kalian menyebutkannya secara global saja ya, atau jika kalian mau, bisa menyebutkannya satu persatu. Ada 10 negara dengan karakteristiknya masing-masing. 2. Sebutkan karakteristik negara Indonesia. Masa kalian tidak kenal dengan negara sendiri? Harus kenal ya. Yang ketiga, jelaskan keunikan negara Vietnam. 4. Apa sajakah hasil tambang dari negara Myanmar? 5. Apa saja komoditas pertambangan negara Malaysia? 6. Jelaskan tentang Billion Barrel Monument yang ada di Brunei Darussalam. 7. Mengapa negara Singapura sangat maju, padahal negaranya sangat kecil? 8. Apa ikon negara Kamboja? Jelaskan. 9. Bagaimana karakteristik negara Laos? 10. Apakah faktor eksternal penyebab Thailand tidak dijajah negara asing? Tadi sudah dijelaskan semua ya, sehingga jika kalian belum paham atau lupa, kalian bisa mengulangi untuk menonton videonya lagi dari awal. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.